Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Karena papi dan mami mulai beribadah kembali di gedung gereja, maka mulai tanggal 2 Agustus 2020 kita akan beribadah sekolah minggu secara online pukul 10 pagi. Jangan lupa ya, mulai tanggal 2 Agustus 2020 kita akan mulai beribadah di rumah masing-masing pukul 10 pagi. Beritahukan teman-teman yang lain, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Lo Seven Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan ibadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan ibadah sambil makan. Peraturan keempat, jangan beribadah sambil main. Nah anak-anak, sudah dengarkan 4 peraturan yang Lo Seven Fun kasih. Pakai pakaian yang rapi, jangan beribadah sambil bobo, jangan beribadah sambil makan, dan jangan beribadah sambil main. Dan satu lagi pengumuman dari Lo Seven Fun, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, sekarang sudah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion di nomor yang tertera di layar ini. Dan jangan lupa tambahkan nominal Rp20 di persembahan yang akan kalian berikan. Papi Mami tolong dibantu ya anak-anaknya. Baik anak-anak, sudah siap untuk ibadah? Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, senang sekali Lo Seven Fun, Lo Cia, Lo Mesia di sini hadir menemani kalian untuk beribadah. Senang kan Lo Selasa ya? Senang ya, pagi ini sangat cerah. Dan kita bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan kita. Kita bersyukur walaupun kita ibadah di rumah, tapi Lo percaya hati kita tetap bersuka cita. Sebelum kita bernyanyi, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Minta Lo Cia buka kita di dalam doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih walaupun kami sedang di rumah, tapi Engkau memberikan kami sukacita. Sekarang Engkau memberi kami kesempatan untuk dapat beribadah. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mendengarkan dan beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Iya, saya yakin kalian sudah siap untuk memuji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan, kita mau bersuka kepada Tuhan karena apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Kalau kamu lihat sekeliling kamu, pasti kamu kagum banget deh dengan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan kita itu hebat. Karena itu kita mau bernyanyi, kita mau bilang hangatnya mentari pagi. Burung pun bernyanyi, harum bunga warna-warni, dan aku juga mau menari. Siap ya? Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi, harum bunga warna-warni, aku pun menari. Siap? Kita mau menari buat Tuhan kita. Kita mau bernyanyi buat Tuhan kita. Mari dengan semangat kita bersama-sama bernyanyi buat Tuhan kita.
mau katakan, hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi, harum bunga warna-warni, aku pun ikut mau menari buat Tuhan. Hangatnya mentari pagi, burung pun bernyanyi, harum bunga warna-warni, aku pun menari. Kulihat sekelilingku, kulihat sekelilingku, aku pun terkagum. Betapa hebatnya Tuhan, aku pun bernyanyi shalala, shalala, haleluya, shalala, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya, shalala, shalala, haleluya, shalala, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya, shalala, shalala, haleluya, shalala, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu selamanya, memujimu, memujimu selamanya, memujimu, memujimu selamanya. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Lause Mesia, mana Lause Mesia? Lause Mesia, Lause Caca, masih semangat? Semangat, Kak. Anak-anak di rumah masih semangat menari buat Tuhan? Bernyanyi buat Tuhan? Melompat buat Tuhan? Lause Hunfun yakin kamu pasti masih semangat. Kita mau menari lagi buat Tuhan, kita mau melompat lagi buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau bilang, aku mau menari, aku mau bergembira, aku mau bersuka. Bahkan aku mau bertepuk tangan untuk Tuhanku. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalala,
Sudah capek belum? Belum ya, belum. Dan belum boleh duduk loh. Kita mau nyanyi lagi buat Tuhan. Tuhan kita itu baik gak sih? Baik ya. Apa buktinya kalau Tuhan baik? Sampai hari ini kita kuat. Kita sehat. Kita bisa nyanyi buat Tuhan. Kita bisa gembira buat Tuhan. Itu semua karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Nah, kita mau bilang, Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Tidak pernah berkesudahan kasih setianya bagi kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jempolnya mana? Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk kita bilang, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu buatmu dan buatku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup kami, di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Jempolnya mana anak-anak? Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lama, sampai selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus itu baik. Berapa minggu ini kita mendengarkan cerita bukan tentang orang Israel, bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka bisa melewati banyak badai, banyak cobaan, banyak pergumulan, banyak masalah. Mereka bisa lewati semua karena Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pelihara mereka. Nah, hari ini kita juga kembali mau mendengarkan cerita tentang Tuhan, bagaimana Dia memelihara orang Israel. Tapi sebelumnya, yuk kita nyanyi dulu. Satu lagu yang bilang, aku tahu Bapa peliharaku. Karena apa? Karena Dia baik dan Dia sungguh baik dalam hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku
mendengarkan firman Tuhan. Mintalah Semesia berdoa untuk kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah menaikkan puji-pujian dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Supaya bukalah telinga kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan juga bantu Rasul Vivi yang akan membawakan firman-Mu supaya anak-anak mengerti akan firman-Mu dari kecil. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh, lapar. Aduh, lapar banget nih. Tadi lihat di meja makan gak ada apa-apa. Kalau makan kue coklat kayaknya enak nih. Apa coba bikin aja ya? Yuk kita ke dapur. Di dapur ada bahan-bahannya nih buat bikin kue coklat. Ada terigu, ada gula, ada coklat bubuk, ada telur. Yuk kita coba bikin kue. Siapa tahu enak nih bikinan Lause. Kita campurin semua bahannya ya. Terigu, gula. Anak-anak, ini bukan acara masak-memasak ya. Lause lagi belajar bikin kue nih. Lapar, pengen makan. Sekarang pecahin telur. Aduk, kita campurin semuanya. Nah, udah jadi nih, udah oke. Dia juga udah mantep. Tinggal dipanggang di oven. Kita panggang dulu ya. Udah lapar nih. Anak-anak, Lause tuh lapar. Tapi aduh, mau makan aja susah banget. Harus nyari bahannya dulu. Harus bikin dulu. Belum tentu hasilnya enak. Pengennya kalau lagi pengen makan kue udah ada di meja. Enak ya kalau gitu. Kayak bangsa Israel. Waktu mereka kelaparan, Tuhan kirimkan makanan buat mereka. Setelah bangsa Israel melewati Laut Berau, tibalah mereka di padang gurun Sin. Anak-anak, tahu nggak padang gurun itu tempat seperti apa? Padang gurun itu tempat yang curah hujannya paling sedikit. Jadi udah kebayang dong ya, di padang gurun tuh cuacanya panas sekali dan kering. Waktu bangsa Israel ada di padang gurun, mereka mulai merasa lapar. Lalu mereka mengeluh kepada Musa dan Harun. Karena di padang gurun itu susah untuk dapat makanan. Bangsa Israel ingat waktu mereka ada di Mesir, mereka berkelimpahan roti dan daging. Gak susah untuk cari makan. Tapi bangsa Israel ini gak ingat waktu di Mesir mereka dijadikan budak sama Firaun setiap hari. Anak-anak, ketika bangsa Israel ini mengeluh kelaparan di padang gurun, apakah Tuhan tidak memelihara bangsa Israel? Pastinya Tuhan memelihara bangsa Israel. Tuhan bilang sama Musa, Tuhan akan mengirimkan makanan buat mereka. Ketika Musa dan Harun berbicara kepada bangsa Israel, kemudian mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam bentuk awan besar. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, pada waktu malam kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Tuhan berbicara seperti itu karena Tuhan peduli sama bangsa Israel. Tuhan memelihara bangsa Israel, dan supaya tahu juga bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang memelihara mereka.
maka terjadilah sesuai apa yang Tuhan katakan. Pada waktu malam, datanglah sekumpulan burung puyuh ke perkemahan mereka. Bangsa Israel mengumpulkannya lalu memakannya. Dan pada pagi hari ketika bangsa Israel ini bangun, ketika embun pagi menguap, kelihatan sesuatu di permukaan padang gurun. Alkitab mengatakan sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Bangsa Israel bingung. Mereka tanya sama Musa, "Apa ini?" Musa menjawab, "Itulah roti yang diberikan Tuhan kepadamu dan akan menjadi makanan." Bangsa Israel menyebutnya mana karena warnanya putih dan seperti kue madu. Jadi anak-anak, Tuhan memelihara bangsa Israel dengan cara pada malam hari Tuhan mengirimkan burung puyuh, dan pada pagi hari Tuhan mengirimkan mana. Setiap hari mereka boleh mengumpulkan dan membawa pulang ke perkemahan mereka. Tapi bawanya sesuai kebutuhan mereka. Ada yang mengumpulkan banyak, ada yang mengumpulkan sedikit, sesuai jumlah orang yang ada di dalam kemah mereka. Itu yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Tapi ada beberapa dari mereka yang gak taat. Mereka kumpulin banyak mananya, melebihi apa yang mereka butuhkan. Mereka pikir kalau mereka kumpulin mana banyak-banyak, mereka punya persediaan dan mereka gak akan kelaparan lagi. Sepintas sih itu ide bagus ya. Tapi ingat, tadi Tuhan perintahkan untuk mengumpulkan sesuai kebutuhan. Karena beberapa orang ini gak taat, akhirnya mana itu keesokan harinya berulat dan berbau busuk. Setiap hari bangsa Israel mengumpulkan mana, hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, dan hari ke-6, bangsa Israel mengumpulkannya 2 kali banyaknya. Bentar, kok 2 kali ya? Kan tadi bilangnya kalau mengumpulkan tuh sesuai kebutuhan, kalau lebih-lebih nanti jadi berulat dan berbau busuk. Kok ini hari ke-6 2 kali banyaknya ya? Kenapa ya? Itulah tujuan Tuhan. Karena pada hari ke-7 adalah hari perhentian. Hari Sabat yang kudus bagi Tuhan. Makanya pada hari ke-6 mereka mengumpulkan mana itu 2 kali banyaknya, dan pada hari ke-7 bangsa Israel tidak melakukan pekerjaan apapun. Lagi-lagi ada yang gak taat. Pada hari ke-7 ada beberapa di antara mereka yang keluar kemah mau mengumpulkan mana. Dapat gak? Gak dapat apa-apa. Karena Tuhan tidak menurunkan makanan apapun pada hari yang ke-7. Tuhan memberikan hari Sabat kepada bangsa Israel. Dan pada hari ke-6 Tuhan memberikan 2 kali lipat banyaknya supaya bangsa Israel pada hari ke-7 bisa beristirahat. Bangsa Israel ini bandel ya, udah dikasih perintah sama Tuhan, ada aja yang gak taat. Nah, untuk mengingat peristiwa ini, Tuhan memberitahu kepada Musa supaya mana itu dimasukkan ke dalam toples dan disimpan turun-temurun. Tujuannya supaya bangsa Israel ingat ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan yang memberikan makanan untuk mereka. Menurut anak-anak, bangsa Israel ini
bersyukur nggak sama Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan buat mereka, atas apa yang sudah Tuhan lakukan buat mereka? Coba bayangin, bangsa Israel enak banget ya, tiap hari dikasih makan sama Tuhan. Tapi mereka mengeluh waktu mereka lapar. Karena Tuhan itu begitu besar kasih-Nya, Tuhan tetap memelihara bangsa Israel dengan cara memberikan mereka makan setiap hari. Bangsa Israel ini makan mana selama 40 tahun. Anak-anak, hari-hari ini adakah di antara kalian yang mengeluh kepada Tuhan? Seringkali kita berpikir Tuhan gak peduli sama kita. Seringkali Tuhan berpikir gak peduli sama keinginan kita. Kita lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya. Anak-anak, ketika kita mengeluh, itu tandanya hati kita ini gak bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, atas apa yang sudah Tuhan lakukan untuk hidup kita. Tuhan mau kita datang kepadanya dengan berdoa dan mengucapkan permohonan kita, dan ingat, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Anak-anak, ayat hafalan untuk minggu ini Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi ya, Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengeluh kepada Tuhan. Kami tidak bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, berdoa dalam permohonan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, sekali lagi Tuhan menyatakan pemeliharaannya atas bangsa Israel dengan memberi mereka makan apa tadi? Burung puyuh dan mana. Luar biasa ya Tuhan kita, dan kita juga percaya hari ini kita juga dipelihara oleh Tuhan. Buktinya kamu bisa makan, bisa minum dengan baik. Lewat papa dan mama, Tuhan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Itulah Tuhan kita, karena Dia baik untukmu dan untukku. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu memelihara kita. Karena itu yuk kita meresponi firman Tuhan. Sekali lagi kita katakan, aku tahu bahwa Bapa peliharaku. Dia tahu kebutuhanmu
dan Dia tahu kebutuhanku, maka Dia akan mencukupkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Anak-anak, satu pengumuman dari Lost of Fun. Jangan lupa, seperti yang tadi Lost of Fun di awal umumkan, anak-anak sekarang sudah bisa mentransfer persembahan anak-anak ke rekeningnya GKI Sion. Tadi nomornya sudah Lost of Fun berikan. Kamu bisa minta tolong papi dan mami untuk mentransferkannya ke rekening gereja. Dan bagi anak-anak yang mungkin kesulitan untuk mentransfer, papi mami mungkin sulit untuk pergi mentransfer, nggak apa-apa. Persembahan yang sudah kalian kumpulkan selama beberapa minggu yang lalu, boleh kalian berikan kepada papi dan mami dan minta tolong papi dan mami bisa kasih ke Lost of Fun atau Lost Ceca kalau kebetulan beribadah di gereja. Ya, jadi sekarang persembahannya sudah boleh dikumpulkan. Oke anak-anak, dan jangan lupa tetap semangat, tetap taat, dan tetap giat untuk belajar. Kamu sudah sekolah kan? Jangan malas-malas ya, kerjakan tugasmu dengan baik, taat pada papi dan mami, dan terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita tundukkan kepala, kita berdoa. Doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur, biarlah apa yang sudah kami dengar ya Tuhan, kami boleh melakukannya, bahkan kami terus boleh bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk papi dan mami kami yang sibuk bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, kami memohon Tuhan kasih papi dan mami kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Berikan mereka juga kesabaran ketika menghadapi kami. Dan tolong kami ya Tuhan supaya kami menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada papi, kepada mami, dan juga tentunya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak, Lost of Fun di sini. Pastor Ceca di sini. Indonesia di sini. Kami undur diri dulu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.